Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, keluarga merupakan sekumpulan orang yang mempunyai ikatan persaudaraan satu sama lain. Ikatan ini bisa karena hubungan darah, namun juga bisa karena hubungan pekerjaan, persahabatan, persekutuan, dan lain sebagainya. Dalam ikatan kekeluargaan pasti akan saling membantu atau menolong satu sama lain. Kekeluargaan yang dibina dengan hati akan lebih harmonis daripada kekeluargaan yang berdasarkan kepentingan. Pasti tidak akan lama. Firman Tuhan akan menyapa kita hari ini tertulis di Injil Markus pasal 3 ayat 35. Demikian bunyinya. Barang siapa melakukan kehendak Allah, dialah saudaraku laki-laki, dialah saudaraku perempuan, dialah ibuku. Saudara yang dikasihi Tuhan, saat Tuhan Yesus berkhotbah kepada orang banyak, datanglah ibu dan saudara-saudara Tuhan Yesus di tengah kerumunan itu. Lalu ada orang di situ memberitahu kepada Tuhan Yesus jika ibunya datang. Namun jawaban Tuhan Yesus cukup mengejutkan. Sepertinya dia tidak mengakui Maria sebagai ibunya. Pernyataan Tuhan Yesus ini bukanlah menyangkal Maria sebagai ibunya, melainkan ingin menekankan bahwa persaudaraan itu bukan hanya dibatasi oleh ikatan darah, tetapi iman. Itu sebabnya dikatakan saudara Tuhan Yesus adalah orang yang melakukan kehendak Allah. Melakukan kehendak Allah adalah orang yang menjalani perintahnya, yaitu mengasihi Allah dengan segenap jiwa, dengan segenap akal budi, dan segenap kekuatan. Mengasihi sesama manusia seperti diri kita sendiri. Allah yang terlebih dahulu mengasihi kita, maka sepatutnya kita mengasihi Allah. Orang yang mengasihi Allah tidak akan melakukan perbuatan-perbuatan yang jahat atau yang dapat merusak relasi kita kepada Allah. Ketaatan dan kesetiaan kita kepada Tuhan, pasti kita melakukan kehendak Allah. Mengasihi manusia seperti diri kita berarti kita tidak akan menyakiti orang lain. Karena itu kita juga tidak akan menyakiti diri kita sendiri. Orang yang melakukan kehendak Allah akan terlihat buah perbuatannya. Seperti yang dikatakan Paulus di Galatia 5 ayat 22 hingga ayat 23. Buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tipe orang seperti inilah orang yang melakukan kehendak Allah. Karena itu, saudara yang dikasihi Tuhan, sebagai keluarga kerajaan Allah, marilah kita melakukan kehendak Allah. Walaupun itu terasa berat untuk dilakukan, tapi mari kita memohon kepada Allah agar menguatkan kita untuk menjalankan kehendak-Nya dalam kehidupan kita sehari-hari. Tuhan memberkati. Amin.